terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu adalah produk pecat dari Beta Chemi. Saya langsung masuk saja ke sesi diskusi kita hari ini, dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu kehadiran professional reviewer di sini. Dan professional reviewer hari ini kita kehadiran Mas Ervin dari Prima Dependo atau Detail Studio yang akan membantu kita mereview produk dari Beta Chemi nanti. Itu adalah pecat. Saya akan menyapa Mas Ervin dulu. Halo, selamat siang Mas Ervin. Halo, selamat siang Mas Bayu. Apa kabar? Baik. Terima kasih waktunya Mas Ervin sudah bisa membantu kita menjadi professional reviewer di hari ini. Sama-sama Mas Bayu. Oke, dan selanjutnya saya akan menyapa di sini ada representatif atau perwakilan dari Beta Chemi yang hadir di sini ada Pak Albert Rumawas gitu. Selamat siang Pak Albert. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Mas Ervin. Selamat siang Pak Albert. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Albert memperkenalkan diri sebagai apa gitu Pak di Beta, di Beta, dan juga kita langsung masuk mengenai pembahasan Beta Cheminya dan juga pecatnya nih Pak. Kayaknya banyak yang sudah menunggu nih. Silakan Pak Albert, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Mas Bayu sekali lagi, Mas Ervin, Mbak Ziza, dan semua teman-teman yang sudah hadir. Para Bapak Ibu, arsitek, kontraktor, dan para profesional lainnya. Perkenalkan, nama saya Albert Rumawas dari PT Kebayoran Warna Prima dengan brand name Beta Chemi. Dan hari ini saya mau sharing sedikit nih tentang salah satu produk saya, tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu dong, apakah sudah ada yang pernah dengar tentang produk pecat atau belum? Nah, tolong ditulis di kolom chat ya kalau misalnya sudah ada atau belum. Jadi mudah-mudahan setelah sesi ini jangan lagi ada yang belum kenal sama yang namanya pecat. Kalau enggak, pecat ya, hati-hati. Okay. Sudah ada nih Pak Albert, sudah langsung ada yang respon Pak. Oh, sudah ada ya? Sudah ada Pak. Oke, baik. Ada yang sudah pakai malah Pak, katanya Pak. Oh, udah ya. Oke. Ya, mudah-mudahan berguna dan jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah bisa hubungi saya. mungkin tambahan sebelum Pak Albert mulai pemaparannya. Jadi saya informasikan juga nanti bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan, Beta Chemi juga akan memberikan sedikit merchandising menarik gitu ya Pak untuk bagi penanya-penanya yang memberikan pertanyaan di sesi kali ini. Oke. Baik, ya. Silakan Pak Albert. Mas Bayu. Ya, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut. Jadi perusahaan kami itu adalah perusahaan manufaktur cat ya, atau pabrik cat yang berdiri di tahun 1988. Jadi per hari ini itu kami baru berusia 34 tahun lah gitu ya. Nah, kita punya in-house R&D team, bisa memenuhi semua persyaratan internasional, baik ASTM ya untuk Amerika, atau EU untuk European Standard, ISO Certification, IMO untuk maritim, bahkan sampai pencegahan penanggulangan penyebab kebakaran. Nah, kami spesialis di cat untuk bahan-bahan metal, baik yang berbahan besi atau juga bisa non-ferrous metal, seperti aluminium, stainless steel, kuningan, dan lain-lain. Lalu untuk furniture, seperti dari bambu, kayu, rotan, eceng gondok, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan dari berbagai jenis plastik dan juga material-material lainnya. Nah, saat ini kami sudah supply ke 3 jenis market lah ya. Jadi kita ada supply ke market retail, itu melalui supermarket bahan bangunan, seperti Depo Bangunan, Ace Hardware, lalu Magio Home Center, juga ada ke toko-toko bahan bangunan tradisional melalui distributor-distributor kami. Selain itu kami juga ada market B2B dari pabrik ke pabrik, seperti ke pabrik furniture, pabrik trafo, pabrik konstruksi baja, dan juga lain sebagainya. Nah, segmen market kami yang ketiga itu adalah di divisi Protective Marine, di mana kami banyak supply sebenarnya produk-produk seperti cat lantai yang bisa tahan dilewati alat-alat berat, ada cat kapal untuk marine paint-nya juga, lalu cat untuk pipa-pipa, tangki-tangki penyimpanan minyak, air minum, ada juga cat yang bisa diaplikasikan di dalam air, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu kami juga menyediakan jasa toll manufacturing, di mana kalau Anda ingin memiliki brand cat sendiri, kami bisa bantu produksi. Ya, jadi mereka tinggal minta dalam kemasan polos, terus mereka nanti tinggal labeling sendiri. Gitu. Oh, wah. Jadi nggak harus suatu perusahaan yang baru mau bikin perusahaan cat gitu ya dengan merek yang baru, enggak. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah lama pun juga gitu ya, maksudnya perusahaan-perusahaan dari PMA juga yang mereka ya berasa nggak efisien lah bikin line produk ini gitu. Nah, saya kan bikin memang produk-produk yang custom, yang spesial, yang unik-unik lah gitu kan ya, yang nggak banyak orang bikin, yang
target marketnya kecil, jumlah ordernya minim juga gitu. Jadi menurut mereka itu nggak efisien, lebih baik mereka kasih ke subkon aja gitu. Jadi ya saya lah subkonnya gitu. Untuk manufacturing untuk ke mereka, lalu mereka tinggal labeling, mereka jual ke customer mereka. Saya juga nggak tahu mereka jual ke siapa. Oke. Wah, menarik tuh servisnya ya. Mungkin di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung hubungin Pak Albert nanti. Silakan, boleh kita diskusi lebih lanjut ya, Mas Bayu ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Albert. Oke, lanjut ya. Jadi kalau di daerah industri ya, prinsipnya kalau kita udah bisa bayangkan, mungkin saya udah bisa bikin catnya, saya udah ready catnya gitu ya. Nah, jadi ada bisa tahan suhu tinggi, bisa sampai suhu 600 derajat Celcius misalnya, atau mau cat yang cepat banget kering, atau yang bisa bertekstur, atau ada juga yang bisa berubah warna tergantung suhu. Nah, sampai ke cat yang elastis pun juga kita pernah bikin dan kita bisa bikin gitu. Ya, yang elastis tuh contohnya seperti untuk karet, seperti untuk conveyor belt seperti itu. Jadi memang catnya itu yang harus bisa ditekuk-tekuk, nggak boleh pecah gitu catnya. Albert, boleh tanya nggak Pak? Silakan Mas Ervin. Kalau untuk di area kolam tadi yang Bapak tunjukin tuh ya, itu sebagai apanya ya Pak? Di sini ya, water park atau di kolam misalnya gitu ya. Iya. Nah, jadi di kolam renang itu kan kadang-kadang ada kolam renang yang pakai keramik masih, ada juga kolam renang yang mungkin kayak misalnya di water park gitu ya, mereka udah pakai coran terus dicat dalamnya. Misalnya kayak di kolam arus atau di kolam ombak atau kayak gitu-gitu, itu kan mereka nggak pakai tiles lagi, mereka nggak pakai keramik lagi. Karena resikonya adalah kalau tilesnya ada yang lepas atau chipping itu bisa bahaya buat pengunjung lah, untuk yang berenang gitu ya, karena bisa berdarah atau tajam dan lain sebagainya. Jadi mereka kebanyakan dicor, diaci, lalu dicat. Nah, jadi catnya itu untuk dalam kolamnya gitu. Jadi waktu kolamnya masih kering, untuk di dalam kolamnya mereka cat, setelah kering lalu mereka diisi air gitu. Nah, kalau di kolam renang yang pakai keramik itu juga bisa, misalnya gini, kalau misalnya keramiknya ada yang lepas atau mau ganti keramik, kalau mau ganti keramik harus kosongin air kolam renang, itu airnya tuh bisa berapa ribu liter bolak-balik. Udah gitu nge-flushnya itu bisa 2-3 kali isi kuras loh. Yeah. Jadi nggak cuma satu kali air itu jadi terus langsung bisa buat berenang gitu, enggak gitu. Itu sebelum bisa dipakai berenang tuh harus dikuras mungkin 2-3 kali dulu. Nah, bayangin kalau harus ngebenerin keramik yang ada di kolam renang, harus dengan kuras. Nah, ampun gitu kan harganya. Jadi caranya adalah saya punya satu semacam lem yang bisa diaplikasikan di dalam air. Jadi keramik yang lepas ini, kalau mau nempel keramik itu, tinggal diolesin aja pakai lem ini, lem underwater, lem dalam air ini. Lalu orangnya tinggal nyelam, lalu tempel. Udah, airnya nggak perlu dikuras. Nanti catnya atau lemnya itu kering di dalam air. Gitu. Nah, jadi ada tahan air berarti ya Pak? Oh iya, pasti. Jadi dia itu jenis lemnya itu hidrofobik. Jadi dia itu nggak menyatu sama air. Jadi dia nggak akan ngambang-ngambang di air itu, enggak gitu. Beda sama cat yang water based lah, itu beda sekali gitu. Jadi memang ini catnya nggak bisa bercampur dengan air sama sekali. Gitu. Pak, saya jadi ada pertanyaan Pak, mau ngebantuin sedikit Mas Ervin nih. Berarti di cat untuk yang tadi ya, ini mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian agak intermezzo sedikit sebelum kita ngomongin pecat. Balik lagi yang pecat untuk pengaplikasian di kolam gitu. Ya. Berarti ada kandungan waterproofingnya juga berarti Pak di situ? Enggak, beda. Kalau waterproofing itu cat bahannya khusus lagi, beda lagi. Dan saya nggak produksi waterproofing. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya tentang waterproofing, nanti saya bisa kenalin sama teman saya yang jagonya waterproofing. Ya, tapi saya nggak produksi waterproofing. Jadi fungsi lem ini itu bukan untuk waterproofing, bukan. Tapi untuk menempel suatu benda ya, bisa mozaik, bisa keramik, bisa apapun juga di dalam air tanpa harus menguras airnya dulu. Jadi sebagai perekat ya Pak? Betul, ya. Saya sih lebih fungsikan ini sebagai perekat gitu. Oke, wah menarik ya. Kurang lebih seperti itu. Ya nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lagi produk-produk yang lain ya. Karena iya, produk saya sebenarnya banyak banget. Oke Pak, lanjut. Mungkin kita lanjut dulu ya Mas Bayu. Jadi berikutnya, oke. Nah, jadi seperti kita ketahui juga nih di Indonesia itu kan negara maritim ya. Dan banyak pulau-pulau, area lautnya besar. Jadi
kita selalu mendukung sistem yang komplit untuk pengecatan kapal, untuk oil rig yang lepas pantai, pipa-pipa dalam air dan lain-lain sebagainya, dermaga dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, makanya kita juga ciptakan ada cat yang bisa diaplikasikan di dalam air, ada seperti dempul yang bisa dipakai di dalam air, ada lem untuk bawa air. Nah, lalu kita juga untuk ngecat kapal juga cat anti fouling, cat-cat yang lain-lainnya, pokoknya sistem pengecatan kapal kami komplit. Gitu, karena kami supply juga ke angkatan laut dan juga ke kapal-kapal swasta juga, gitu, seperti kapal tongkang, tugboat dan lain-lain itulah. Ya. Oke, nah sekarang masuk ke salah satu divisi saya dari 3 divisi yang tadi saya sebutin. Ini kita masuk ke divisi retail, di mana si pecat ini ada di divisi retail sebenarnya. Karena kebanyakan produk-produk di retail adalah produk do it yourself, di mana homeowners bisa menggunakannya sendiri, tukang-tukang yang kerja juga bisa pakai sendiri, dan kalau misalnya ada proyek-proyek ya dari arsitek atau kontraktor dan lain-lain sebagainya, sebenarnya bisa beli produk ini dalam kemasan yang bukan kemasan retail, jadi harganya lebih bersahabat untuk proyek, gitu ya. Nah, jadi kita bisa kemas ini dalam kemasan yang lebih besar, sehingga harganya lebih memuaskan lah gitu. Nah, kalau di retail memang kebanyakan barang-barangnya harus kemasan-kemasan kecil ya, karena banyak orang pakai sendiri dan butuhnya nggak terlalu banyak. Nanti menarik. Nanti menarik nih Pak. Tadi Bapak bilang ini adalah best retail product gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di sini butuhnya dalam scope project gitu kan, butuhnya volumenya lebih besar ya Pak ya. Betul. Jadi yang project itu kan butuh isinya ya, bukan kalengnya kan gitu. Jadi ngapain beli kaleng banyak-banyak cuma buat dibuang doang gitu kan. Tapi dari sisi raw material di dalamnya gitu, maksudnya dari sisi misalnya kita ngomongin pecatnya sendiri ya Pak, itu ada perbedaan nggak sih Pak? Apakah hanya sisi packaging aja berarti Pak ya? Sisi packagingnya aja, betul. Jadi secara kualitas dan lain-lain itu nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, baik. Ya, silakan Pak Albert. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang best retail produk kami. Salah satunya adalah pecat, itu pengupas cat tembok ya. Lalu yang kedua adalah pen remover. Pen remover itu untuk mempermudah pengupasan cat kayu dan besi, dan juga untuk cat lain-lain lah selain cat tembok. Bisa buat cat lantai, cat kayu besi, cat metal dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu ada epox finish. Nah, epox finish itu adalah cat dak beton dan yang mampu meresap ke retakan-retakan juga. Nah, tapi ini kebanyakan memang cat ini cat epoksi untuk lantai, untuk dak, dan ini juga bisa dipakai di kolam renang. Gitu yang tadi catnya untuk kalau misalnya kolam renangnya yang bukan pakai keramik, jadi cuma pakai acian doang gitu ya. Nah, itu biasanya dicat dengan cat jenis ini. Bisa. Kalau untuk parkir Pak, bisa Pak? Parkir bisa juga, tapi kalau cat yang untuk parkir kan kebanyakan mungkin di lindas mobil atau mungkin ada alat-alat berat lain yang mungkin lewatin ya. Jadi mungkin cat lantainya itu butuh satu grade lebih tinggi dari ini. Jadi saya ada beberapa jenis juga cat lantai. Kalau yang ini yang jenis untuk do it yourself product dan untuk yang light traffic lah, lightweight lah gitu ya. Jadi kalau yang untuk high traffic atau yang untuk heavy duty gitu, itu ada lagi sistemnya agak sedikit berbeda. Kalau untuk tapi sama-sama cat lantai. Gimana Mas Ervin? Untuk tangga kebakaran? Kalau untuk tangga kebakaran yang outdoor atau indoor? Indoor. Oh, untuk indoor. Kalau indoor bisa nggak masalah. Bisa. Karena ini kan, cuman yang harus diwaspadai ada lagi nih, cat epoksi ini kan dia nanti hasil akhirnya itu agak smooth ya, gitu ya. Jadi akan sedikit licin kalau basah. Gitu. Jadi semua cat itu basah. Kebanyakan gitu. Jadi yang saya lihat juga di di parkiran-parkirannya basement mall atau hotel atau apa gitu, kebanyakan mereka juga pakai cat lantai yang seperti ini, tapi yang lebih heavy duty-nya gitu ya. Tapi itu memang semua kalau basah itu agak ini sih, agak licin ya, gitu. Jadi itu satu kekurangan dari pakai cat lantai. Tapi kelebihannya kalau bersihin lebih gampang, terus juga lebih tahan benturan, jadi nggak gampang pecah gitu kan, dan lain-lain lah. Sebenarnya lebih banyak keuntungannya sih gitu. Kalau non toxic itu sendiri seperti apa sih Pak? Non toxic itu jadi cat keringnya itu kalau sampai termakan tidak boleh beracun, gitu. Jadi cat keringnya itu kami sudah tes di Sukovindo dan. Halo Pak Albert, suaranya tidak terdengar Pak, mohon maaf. Oh sorry. Halo. Mohon maaf, suaranya terdengar. Mas Bayu sudah clear. Mungkin sudah ya? Mas Bayu yang kurang baik. Oh oke. Baik. Silakan jadi dilanjutkan.
kalau cat yang non toksik itu, jadi cat keringnya itu kami sudah tes ke laboratorium pihak ketiga, contohnya seperti ke Sukovindo, itu harus memenuhi standar non toksik seperti EN71 dari European Standard misalnya, atau ASTM tertentu yang menjelaskan bahwa cat tersebut itu tidak beracun apabila termakan atau hanya bersentuhan dengan makanan misalnya atau minuman seperti itu. Nah, itu non toksiknya seperti itu. Kira-kira gitu ya. Di area GWT itu berarti bisa ya Pak kalau non toksik ya? Bisa banget. Bisa banget. Jadi termakan aja nggak masalah, apalagi cuma bersentuhan dengan bahan makanan atau minuman. Makanya ini bisa juga dipakai sebagai cat tangki bagian dalam untuk tangki air minum misalnya, itu bisa juga. Oh, water tank bisa ya Pak? Ya, water tank gitu itu bisa. Gitu. Ya, oke, lanjut kita ke glassstone. Glassstone itu adalah cat batu alam ya, supaya tidak berlumut dan berjamur, batu menjadi kedap air, tetapi dia memberikan efek ada coating di atas batu alam tersebut. Nah, sedangkan kalau betalum itu dia memberikan lapisan kepada batu alam juga, tetapi dia tidak memberikan kesan ada coating. Jadi seperti batu alam alami, tetapi kalau ditetesin air, seperti Bapak Ibu bisa lihat yang di kanan bawah itu, dia akan ada water beading effect. Jadi dia akan seperti air di atas daun talas. Seperti itu. Jadi walaupun kelihatannya batunya nggak ada cat apa-apa, nggak ada coating apa-apa, tapi dia tiba-tiba bisa punya feature itu. Gitu. Jadi dan itu yang membuat dia jadi tahan lumut karena air atau uap air nggak ada yang bisa masuk ke dalam batunya, jadi nggak bisa tumbuh lumut batu. Oh, okay. Nah, jadi itu beberapa produk retail kami yang cukup inilah ya, cukup fast moving dan cukup banyak penggemarnya lah gitu ya kurang lebih. Pak Albert, saya langsung mau nanggepin ini Pak, slide Bapak yang tadi. Ini Pak, pada saat kita share atau infokan ke teman-teman yang hadir saat ini gitu, ya. Banyak yang tanya, ini pen remover ya? Ini saya mungkin konteksnya bicaranya mengenai pecat ya Pak. Gitu. Oh ya, nah, ini ternyata kan pecat dan pen remover nih kalau dari beta sendiri berbeda Pak. Ya. Nah, itu kalau boleh sedikit dijabarkan tuh bedanya apa sih Pak, pecat sendiri dan pen remover sendiri? Karena kan mungkin ini banyak yang masih belum tahu ya Pak, gitu. Boleh. Sendiri, mungkin saya jelasin sedikit dulu ya sebagai silakan umum, karena nanti ada slide-nya saya akan jelaskan kenapa sih saya bikin pecat gitu ya. Oke, baik Pak. Kenapa nggak cuman punya pen remover biasa gitu. Jadi sebenarnya pecat dan pen remover nih seperti persaudaraan lah, seperti sepupuan gitu. Jadi mereka jenisnya sama, tipenya sama, tapi fungsinya beda, kepribadiannya beda, gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa dua produk ini punya kepribadian yang beda, gitu. Tapi nanti ya, habis ini ya, Mas Bayu ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya di slide saya yang berikutnya ini ya. Oke, silakan Pak Albert. Saya lanjut dulu. Kenapa harus mempercayai kami? Nah, pertama, kami sudah produksi cat yang berkualitas tinggi dari tahun 1988, sudah tersertifikasi ISO dan sangat bisa bersaing secara kualitas dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, kami juga bisa custom-made produk-produk sesuai dengan keinginan dari klien-klien kami. Nah, jadi seperti misalnya nih, kalau diperluin antibakteri atau non-toksik tadi Mas Ervin tanya ya, tidak beracun dan lain-lain, itu kami bisa formulasikan produk kami sesuai kebutuhan masing-masing project, kebutuhan masing-masing klien, gitu. Nah, kami juga memberikan konsultasi dan pelatihan gratis untuk pengerjaan di lapangan oleh technical service kami yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba produk-produk kami bisa kirimkan sampel, kami kirimkan technical service, jadi bisa didampingi gitu. Bisa sampai yakin baru kami tinggal gitu ya. Jadi bisa didampingi sama technical service. Nah, lalu kalau soal warna nggak perlu khawatir lagi karena kami menggunakan kartu warna internasional seperti RAL, Pantone atau Munsell. Dan kalau ada warna lain yang diinginkan, tinggal kasih aja contohnya ke kami bisa produksi matching color lah istilahnya ya. Nah, dan itu selama ini sih kami bisa hampir memenuhi semua permintaan lah untuk warna-warnanya gitu ya. Menarik tuh Pak, arsitek biasanya suka yang custom Pak. Betul. Mas Ervin nih suka minta warna custom. Kalau soal warna sih kadang-kadang nggak usah kasih kartu warna ke saya. Kadang-kadang ada yang kasih kertas yang berwarna atau karton buffalo kadang-kadang atau ini saya punya barang ini nih Pak dari kain apa, bisa nggak bikin warna kayak gini? Oh iya boleh, nanti saya cocokin coba warnanya gitu. Jadi nggak harus punya kartu warna siapa lah, nggak harus gitu.
Yang penting ada warnanya kemana aja yang dilihat gitu, kira-kira oh ini warna ini sih kayak saya cocok nih. Ya udah potong aja sedikit kalau boleh potong gitu ya, kasih ke saya. Wah. Tapi itu kalau pesan warna gitu Pak, custom warna gitu, beda nggak harganya Pak? Nah, itu. Kalau menarik, custom warna, asal warnanya, misalnya kita ngomong untuk warna-warna standar lah gitu ya, bukan warna-warna yang apa namanya, yang dalam tanda kutip pigmennya memang mahal harganya gitu, seperti warna ungu, orange, merah kayak gitu-gitu, itu kan memang warnanya mahal-mahal tuh. Warna kayak gitu-gitu tuh memang harganya agak beda, agak khusus. Tapi kalau warna-warna standar, warna-warna pastel itu basically semua warna standar harganya sama. Cuman harganya beda per masing-masing produk aja seperti itu. Oh, berarti nggak ada ini ya Pak, nggak ada minimum order Pak? Kalau minimum order, karena saya di pabrik itu ya, biasanya sih saya bantulah kalau misalnya ada yang order 1 pel, 2 pel itu saya masih bantulah. Jadi kira-kira 20-40 liter aja order gitu ya, mau coba trial buat proyek kecil, saya bantu buatin lah. Wah, menarik tuh Mas Arvin. Jadi nggak harus order banyak-banyak kok. Nggak mesti satu truk ya Mas Bayu. Nggak harus satu truk kok gitu. Kalau satu truk mah nanti buka toko bangunan sendiri. Oke. Menarik Pak Albert. Silakan Pak. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke produk highlight kita ya hari ini ya. Kita bicara tentang pecat. Nah, jadi pecat itu merupakan pengupas tembok yang pertama di Indonesia yang khusus kami ciptakan untuk membantu para kontraktor dan terutama tukang-tukang yang mengerjakan di lapangan agar bisa mengupas cat tembok dengan lebih cepat, lebih bersih, dan tidak berbahaya buat mereka. Nah, jadi beberapa keunggulan pecat nih di sini bisa dilihat nih, bisa 10 kali lebih cepat gitu ya, terus tanpa debu. Lalu area pengerjaan pasti lebih bersih. Nah, saya akan ceritain nanti kenapa bisa seperti itu. Nah, sebelumnya tadi menjawab pertanyaan Mas Bayu, kenapa sih ada pecat, kenapa ada pen remover? Kenapa saya punya 2 produk ini di apa namanya variasi produk saya gitu kan? Harusnya kan pecat juga pen remover kan? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya gini. Nah, kita bedain seperti ini deh. Dua ini sama-sama mobil, ya. Yang satu mobil MPV, yang satu mobil pickup, ya kan? Mobil MPV khususnya untuk bawa penumpang, bawa orang. Tapi buat bawa barang bisa kan? Nah, jadi kalau mobil pickup sebenarnya khususnya buat bawa barang. Tapi kalau buat bawa orang di bak bisa juga. Tapi kenapa dua-dua ini dibikin berbeda? Karena fungsinya dan tujuannya berbeda, gitu. Pecat dan pen remover juga kurang lebih sama seperti ini. Pecat dikhususkan untuk cat tembok, sedangkan pen remover saya yang tadinya warna kuning itu dikhususkan untuk cat-cat yang lain selain cat tembok. Tapi kalau pertanyaannya, apakah pecat bisa dipakai untuk mengupas cat lain juga? Jawabannya bisa. Sama seperti mobil MPV bisa untuk bawa barang, gitu. Tetapi tetap lebih optimal kalau untuk bawa manusia, untuk bawa penumpang. Sama pecat juga lebih optimal untuk kupas cat tembok, gitu. Kalau pen remover sebaliknya, buat ngupas cat tembok bisa juga, tetapi dia lebih kurang optimal dibandingkan pecat, gitu. Ya. Nah, jadi saya ceritain sedikit. Kenapa pecat bisa beda? Unggulnya apa sih dibandingin pen remover yang lain, ya? Nah, pecat itu merupakan inovasi baru sebenarnya dari pen remover sebenarnya ya, dari pengupas cat tembok, pengupas cat yang lain, di mana kalau si pecat ini kena kulit, ya, atau kena tangan, atau kecipratan ke mata dan lain-lain, itu lebih lembut dan bisa langsung dicuci pakai air. Nah, sedangkan kalau yang saya tahu di pasaran itu banyak pen remover itu yang mungkin kalau kena kulit tuh, waduh perih banget deh, panas sampai merah, bikin merah banget. Nah, sedangkan kalau pecat itu memang udah diciptakan untuk lebih lembut di tangan, gitu. Untuk dalam tanda kutip tukang-tukang di Indonesia, gitu. Berarti jadi memang ini Pak diciptakan khusus untuk mereka, gitu. Karena mereka itu kadang-kadang kalau kita suruh apa-apa bandel, suruh pakai sarung tangan nggak mau, suruh pakai masker nggak mau, suruh pakai ini nggak mau, jadi daripada nanti produknya yang bikin apa namanya masalah sama mereka, mendingan produknya yang saya modifikasi supaya mereka masih bisa menyesuaikan sama gaya mereka gitu. Nah, jadi si pecat ini tuh kalau kena kulit itu sama sekali nggak panas, cuman anget-anget doang gitu. Orangnya sadar sih kalau ketetesan, bukan tiba-tiba cuma kayak lotion gitu yang enggak gitu ya. Rasanya anget-anget gitu. Jadi dia tahu kalau dia kena. Nah, itu tinggal dicuci aja pakai air mengalir.
Kalau lagi tiba-tiba kecipratan nih, dia lagi aplikasi lagi di roll atau di kuas, terus tiba-tiba ada yang bagian yang kasar atau gimana, terus kuasnya kayak nyiprat gitu misalnya ya, kena mata, ada yang biasanya masuk ke mata gitu, cuci aja di keran langsung air mengalir. Nah itu pecat sangat larut dengan air. Jadi semua yang kena di kulit atau di badan kita itu bisa langsung mengalir dan hilang. Setelah itu udah nggak panas lagi, udah nggak anget lagi. Nah itu salah satu modifikasi yang kita bikin dari pen remover gitu ya. Nah yang kedua, si pecat ini itu dia tidak merusak pelamir apalagi acian atau temboknya gitu. Karena apa? Karena dia itu tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa merusak pelamir ataupun tembok ataupun semen gitu. Nah lalu dia itu bisa mengupas lebih bersih untuk tembok-tembok yang tidak rata atau bertekstur gitu. Jadi dia lebih cepat pengupasannya daripada kalau hanya harus pakai kapek gitu. Dan kalau bertekstur pakai kapek, waduh itu setiap kali lekukannya itu kapeknya mau bagaimana itu? Lama-lama tangannya si tukang udah encok duluan gitu. Nah lalu berikutnya, baunya minimum sekali, baunya tuh lembut banget, sehingga kalau digunakan di dalam ruangan, dalam rumah atau di dalam hotel atau di dalam bangunan-bangunan yang masih aktif ya, jadi itu nggak perlu ditutup lantainya, cuman tinggal dibikin partisi aja, dibikin sekat gitu ya, mereka tetap bisa kerja di situ. Dan itu ruangan ber-AC pun nggak masalah, karena si pecat ini dia cepat sekali nguap bau-baunya itu yang udah lembut, cepat sekali nguap baunya, dan udah habis itu udah ke bawah angin udah hilang aja begitu baunya. Jadi cepat sekali hilang, baunya lembut sekali. Albert, iya. Kalau untuk misalkan ya pada bangunan renovasi, terus catnya misalkan udah beberapa lapis, misalkan 3 lapis, 4 lapis itu udah lama banget gitu. Iya. Itu bisa nggak Pak? Nah jadi begini, kalau misalnya catnya itu memang udah ketebalan banget, memang saya sarankan benar Mas Ervin tadi, kalau baiknya itu harus cat lamanya dikupas dulu. Supaya kalau kita ngecat cat tembok yang sudah ada catnya, kita nggak tahu catnya itu udah berapa kali dicat, udah berapa tebal, ya kan? Iya betul nah, Pak. Yang kita takutin adalah waktu kita habis ngecat, lalu tiba-tiba berapa hari, minggu, bulan kemudian di bagian-bagian tertentu ada yang ngangkat catnya. Kita dikomplain sama klien, "Yuk kok pakai cat jelek ya?" kata. Ini baru ngecat baru berapa lama kok ada yang ngeletek-ngeletek begini. Yang dia tidak tahu dan tidak mau tahu adalah yang lepas itu sebenarnya cat yang paling pertama, yang udah mungkin berapa puluh tahun lalu dia ngecat itu. Nah tapi cat yang barunya yang paling atas, ya nasibnya dia itu ikutan keangkat gitu. Nah yang terjadi adalah si klien nggak mau tahu. Nah jadi memang itu akhirnya kita akan direpotkan oleh hal-hal kecil yang akhirnya kita ya jadi gitulah. Kita harus spot repair, kita kena omel, disangkanya kita curi-curi budget dan lain-lain lah. Itu kita mau hindari semua lah gitu ya. Jadi makanya supaya menghindari itu semua, kalau kita nggak yakin nih cat ini udah berapa tebal nih ada di proyek ini gitu ya, mendingan kupas deh dari awal aja deh, dari acian, dari tembok. Jadi kita tahu cat yang kita pakai bagus nih. Jangan sampai gara-gara cat yang di pertama kali dia pakai, kan bukan kita yang ngerjain bangunannya dari awal, bisa jadi kan kita nggak kenal gitu kan, yang dulu kontraktor yang dulu jangan-jangan nakal dia pakai cat murah, kita yang kena gitu kan, aduh sial bener gitu. Nah jadi mendingan kita kupas dulu, kita pakai cat yang bagus, udah nggak bakal dikomplain. Nah itulah jadi sebenarnya fungsinya pecat itu untuk complementary cat tembok sebenarnya. Jadi kebanyakan produsen-produsen cat tembok juga biasanya memberikan garansi untuk cat mereka itu apabila catnya diaplikasikan langsung ke tembok. Jadi bukan ke atas cat lain. Nah itu juga mungkin harus diketahui juga gitu. Jadi garansi-garansi yang diberikan kadang-kadang untuk eksterior, cat eksterior gitu ya, dikasih garansi mungkin 7 tahun seperti itu harus nempel langsung ke tembok tuh. Nggak boleh di atas cat lain. Berarti kalau kita mau renovasi gitu ya Pak, sebaiknya itu catnya dikupas dulu ya, biar garansi cat yang baru itu masih berlaku gitu ya. Iya, betul sekali Mas Ervin gitu. Asalkan ya kalau kecuali kita memang ya asal ngecat aja, nggak mau, kita udah tahu ya nggak bakal klaim garansi juga lah gitu ya. Terus orangnya juga bilang udahlah saya mau tiban aja karena saya tahu ini baru rumah baru, saya ngecat ini baru 1 kali ngecat, belum pernah ngecat lagi. Berarti yang mau ngecat ini lapisan kedua doang sebenarnya.
terus dia ngotot nggak mau dikupas, ya udah nggak usah paksa daripada nggak dapet proyeknya. Gitu. Jadi kalau nggak terlalu berbahaya, nggak usah dikupas, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang agak riskan, terus dia juga nggak tahu, wah saya udah nggak tahu deh ini catnya dari saya beli, ini saya cuma tiban-tiban doang catnya, yang orang dulunya lagi nggak tahu juga deh dia udah cat berapa kali. Nah itu memang agak resiko. Gitu. Takutnya nanti kita udah selesai kerjaan, harus balik lagi ngerjain kerjaan yang kayak gini-gini, pretel-pretelan, terus juga kita harus cari-cari lagi di mana ya kita ketok-ketokin deh tuh temboknya satu-satu. Mana yang kretek-kretek ya, kan kadang-kadang bunyinya garing tuh. Kalau misalnya catnya udah mau mulai ngangkat gitu kan, ada pas ketok klek, ah udah deh, itu berarti nggak nempel bagus tuh. Tinggal nunggu aja sampai dia udah mulai kletek terus pecah. Gitu. Berarti jadi memang lebih baik dipecat aja. Catnya ya, jangan rumahnya ya. Rumahnya sih saya mahal soalnya. Nah, Pak, ada ini nggak Pak? Apa namanya sih, saya jadi mau Mas Ervin, sorry ya, mau nambahin pertanyaan Mas. Ya, kalau misalnya tadi kan Mas Ervin pertanyaannya, kita kan nggak tahu nih, udah ada berapa lapisan Pak. Anggaplah ternyata udah ada 2 atau 3 lapisan. Cuman mungkin dari owner atau dari klien gitu, pengennya waktunya kan pengerjaannya cukup singkat. Nah otomatis kan kalau misalnya kita harus tanpa ada pecat kan ada prosesnya cukup lama tuh kan Pak ya. Betul, karena tebel ya, kita jadi harus ngerok-ngeroknya berulang kali gitu ya. Nah kalau misalnya tadi catnya ternyata sudah ada 3 atau 2 lapis nih Pak, itu biasanya berapa kali pengaplikasian pecat Pak? Nah biasanya gini, ada waktu tertentu, bisa harus pengaplikasian biar benar-benar maksimal pecatnya dengan sekian menit atau sekian jam gitu. Oke. Jadi gini, pecat itu biasanya kita aplikasikan bukan seperti orang ngecat. Jadi bukan tipis-tipis ya, bukan ditekan gitu ya kalau kita roll atau kita kuas gitu. Kita aplikasikan agak banyak aja. Karena apa? Karena nanti dia akan menyerang semua lapisan cat yang ada di tembok itu. Gitu. Apakah itu 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, selama dia cukup banyak, dia akan bisa nyerang ke dalam terus. Gitu. Nah, lalu setelah lembek itu kita nunggu kira-kira cuma 2 menitan. 2 menit kemudian itu. Oke Pak ya? Iya, 2 menit sampai 5 menit ya paling lama. Jangan lebih dari 30 menit gitu. Karena waktu itu pernah ada kejadian, ada tukang ngerjain, dia habis aplikasi pecat, terus dia tinggal makan siang. Setengah jam kemudian, dia datang, dia bilang pas mau dikerok kok keras lagi. Ya nggak bisa, pecatnya udah kering lagi. Gitu. Jadi itu saya nggak anjurkan, jangan seperti itu. Sebenarnya cara pakainya tertulis di kaleng, tapi ya kita tahu sendiri, sekali lagi kadang-kadang orang suka nggak baca. Jadi saya kasih tahu. Gitu ya. Jadi tunggu 2-5 menit. Setelah dia lembek, kita coba kerok. Kalau pas kita kerok itu ada bagian yang masih ada sisa catnya, kita tunggu lagi aja sebentar lagi. Gitu. Dia biarin dulu nyerang lagi ke lapisan-lapisan cat sampai ke bawah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah kira-kira lebih dari 5 menit terus kita kerok, masih ada cat di bawah tersebut, itu berarti catnya udah tebel banget. Dan si pecatnya itu belum bisa nyerang sampai ke lapisan yang paling bawah yang nempel tembok itu. Nah, kalau itu sampai terjadi, kita kerok dulu yang sudah ada, lalu kita kasih lagi 1 kali lapis lagi. Jadi memang 2 lapis ya, 2 kali kerja pecat di tempat yang sama, karena memang mungkin udah tebel banget gitu. Tapi saya belum pernah lihat ketemu ada yang sampai 4 lapis atau 3 lapis, 3 kali pengerjaan pecat gitu, jarang. Biasanya kalau 1 kali nggak sampai habis, 1 kali lagi biasanya udah habis, udah langsung ketemu tembok, biasanya gitu. Nah, jadi tunggu aja dulu dan kasihnya juga agak banyakan, biar dia nyerang ke dalam. Biasanya sih, habis dikerok, udah kelihatan putih-putih, pelandirnya udah kelihatan nih, udah muncul, udah sampai tembok berarti. Udah kerok, itu berarti udah cukup. Waktunya kira-kira 2-5 menit, gitu. Pak, itu kalau di bangunan tinggi ya, misalkan di bangunan gedung gitu, itu ngeroknya pakai apa Pak? Jadi gini, kalau di bangunan tinggi atau bangunan yang luas, misalnya kayak waktu itu saya pernah ada pekerjaan di stadion olahraga juga gitu ya. Jadi cara kerjanya adalah minimum butuh 2 tukang. 1 tukang untuk aplikasi pecat, 1 tukang untuk ngupas catnya gitu. Jadi caranya adalah mereka pakai roll, 1 orang ngerol pecatnya gitu, ngerolnya agak tebel ya, ngerol gitu. 2 menit kemudian baru orang yang kedua datang bawa triplek yang udah ujungnya diruncingin atau bawa plastik keras yang tebel gitu, lalu dikeroknya pakai itu Mas Ervin, dikerok. Tinggal jadi orang yang kedua tuh tinggal kerok, buang, begitu terus. Berarti di jalan berdampingan begitu. Di bidang yang luas pun itu lebih cepat ya Pak, berarti ya? Lebih cepat, betul. Jadi lebih minim butuh orangnya untuk tukangnya mengerjakan, dan juga lebih cepat kerjanya dan lebih bersih gitu. Apalagi di tembok-tembok yang bertekstur.
Karena kalau tembok yang bertekstur itu sebenarnya kita tinggal pakai kuas, lalu habis itu kita bisa juga pakai kuas lain kita kerok atau pakai semacam sikat gitu, kita kerok gitu. Nanti dia akan ngangkat. Nah, nanti di akhir PowerPoint saya akan coba kasih sedikit lihat video ya supaya lebih terbayang sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih dan hasil kerokannya seperti apa sih gitu. Nah, menarik. Ya, jadi biar lebih jelas aja nanti gitu. Oke, Pak, mohon maaf Pak, mungkin tambahan lagi Pak. Kalau misalnya kan tadi pengaplikasian pecat tadi kan Bapak bisa secara kuas aja ya Pak ya, atau roll. Mungkin sekarang itu kan banyak yang di proyek-proyek besar gitu, saking mau cepatnya akhirnya khususnya untuk pekerjaan coating mereka spray Pak. Pecat ini direkomendasikan nggak Pak kalau bisa di spray Pak? Pecat ini karena bentuknya kental dan seperti gel, jadi dia nggak saya rekomendasikan untuk di spray gitu. Karena kalau di spray juga itu hasil keluarnya pertama dia jadi lebih tipis dan dia agak kesaring. Yang keluar bisa cuma solvent-solventnya doang. Sehingga solvent itu dia akan lebih cepat nguap, satu. Sedangkan kalau bentuk pecat yang gel itu dia itu menahan solvent-solvent di dalam gelnya itu, gitu. Supaya nggak cepat nguap, gitu. Jadi dia bisa ada waktu untuk nyerang dulu si catnya itu. Gitu. Makanya juga kita nggak boleh aplikasi dengan spray, karena kalau pakai aplikasi dengan spray kebanyakan jadi lebih tipis. Lebih tipis, yang keluar cuma solvent-solventnya doang. Terus apalagi kena matahari, kita kan biasa kerja juga nggak lagi dingin-dingin amat ya, lagi agak hangat gitu kan, panas. Jadi itu solvent-solventnya bisa akan cepat nguap banget, gitu. Jadi saya nggak rekomen pakai spray, karena memang nggak sesuai fungsi pecatnya sih nantinya, gitu. Tapi dalam waktu 2-5 menit sih cepat ya Pak ya. 2-5 menit. Lama-lama aja. Ya kalau terlalu lama orang nanti bengong nungguinnya, habis itu ketiduran lagi nanti malah. Oke, silakan Mas Ervin, kayaknya ada yang ditanggapi lagi Mas, silakan. Berarti itu murni nggak dicampur apa-apa ya Pak pecat itu ya? Betul, pecat itu ready for use, tidak boleh dicampur apa-apa atau diencerin apa-apa, langsung dituang dari kemasannya, bisa dituang ke tempat lain ya untuk nanti nge-roll gitu, misalnya bak roll atau apa gitu bisa juga, karena dia nggak nyerang plastik atau dia nggak nyerang bahan-bahan lain gitu, dia hanya nyerang cat aja pokoknya. Jadi bisa taruh di bak roll buat ngecat gitu ya, dituang, nanti pakai roll, dicelup-celup, di roll di temboknya, baru gitu bisa. Oke, baik. Silakan Pak Albert, kayaknya masih ada 2 poin nih di bulan pecat yang poin berikutnya adalah si pecat ini itu tidak mengandung bahan asam, jadi dia makanya tidak merusak pelamir atau acian atau tembok yang semen gitu. Nah, lalu pasti pengerjaannya lebih cepat, lebih bersih, sehingga kita bisa hemat di biaya tukang. Gitu. Karena biasanya tukang-tukang itu kan kita bayar harian kan, untuk ngerokin satu tembok aja kadang-kadang butuh sehari. Saya bingung ini ngerok satu tembok aja butuh sehari, ngeroknya berapa jam sebenarnya sih? Istirahatnya berapa jam jangan-jangan gitu kan. Nah, kalau pakai pecat udah nggak ada alasan lagi, karena mereka udah saking keenakan yang ngupas, itu saking empuknya, itu bayangin kayak kita tuh motong tempe, itu sempuk itu catnya jadinya, gitu. Jadi udah nggak berasa lagi kayak kita ngupas cat yang kering yang keras gitu loh, nggak seperti itu lagi gitu. Itu udah ketinggalan zaman lah kalau ngupas cat seperti itulah, gitu ya, masih manual gayanya gitu ya. Nah, ini bisa ditandain nih bagi tukang-tukang nih ya. Kalau udah ketahuan pakai pecat nggak mungkin banyak istirahatnya berarti Pak. Iya betul. Iya kalau misalnya masih banyak istirahat juga gara-gara dia udah nggak ada kerjaan lain tuh, udah kelar duluan gitu. Udah kelar duluan bener Pak. Oh Pak, sorry ada pertanyaan lagi Pak mengenai pecatnya sendiri. Jadi setelah kita pengaplikasian pecat itu kan berarti relatif pengupasan cat dinding itu lebih mudah Pak. Gitu. Betul. Tapi kan mungkin setelah pengupasan itu selesai masih ada sisa-sisa pecatnya Pak. Nah, itu biasanya dikasih waktu berapa lama pada saat kita pengen naik cat baru lagi Pak? Gini, saya lupa ceritain. Jadi setelah dikupas, itu memang kadang-kadang masih ada sisa-sisa pecat yang nempel di tembok, ya. Nah, itu memang harus dibersihkan dulu sebelum kita ngecat ulang temboknya itu lagi. Karena kalau masih ada sisa pecat di situ dan lalu kita timpa catnya itu bisa jadi nanti keangkat lagi dan nggak nempel dengan baik akhirnya, dan malah ada yang beruntusan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah setelah kita kupas cat lamanya, kita bersihkan tembok yang mau kita cat itu dengan air. Bisa kita lap dengan air, dengan lap basah pakai air, atau bisa kita siram atau kita sikat seperti itu. Jadi itu cuma perlu dicuci pakai air, tidak perlu dicuci pakai solvent atau thinner apapun. Ya, hanya pakai air saja. Setelah nanti
agak kering, boleh bisa dicat lagi. Gitu. Kira-kira gitu Mas Bayu. Ya, jadi kita nggak perlu nunggu terlalu lama lah. Kalau misalnya pagi-pagi udah ngerjain pengupasan gitu ya, setelah makan siang atau mungkin sore setelah dicuci dan udah tunggu agak kering sedikit, ya sebelum sore udah bisa ngecat lagi. Wah, benar-benar jadi hemat waktu nih. Mungkin Mas Ervin juga ke proyeknya juga nggak akan sering-sering kayak Mas. Iya, selain. Soalnya kan kalau pengecatan itu kan sebenarnya cuma fase akhir lah ya dari project gitu ya. Jadi sebenarnya yang lama itu tuh ya bangun ini itu, waterproofing, bikin ini itu dan lain-lain. Ngecat mah sebenarnya cuma kosmetik doang. Kalau di rumah atau di bangunan gedung gitu ya. Fungsinya kan kosmetik. Jadi sebenarnya pengerjaannya harusnya nggak usah lama-lama, cepet aja gitu. Dan makan tenaganya juga harusnya nggak perlu lama-lama lah gitu. Apalagi kalau harus kupas cat yang lama gitu kan, jangan sampai itu jadi tambah makan biaya gara-gara bayar tukangnya kelamaan gitu, sampai berhari-hari cuma buat ngupasin doang, belum ngecatnya lagi gitu. Dan satu lagi, pecat ini bisa juga dipakai untuk ngupas cat yang ada di plafon ya, kalau misalnya diperlukan. Jadi dia juga selain tidak merusak tembok, dia juga tidak merusak plafon. Gitu. Itu plafon bahan apa aja Pak? Plafon gypsum lah kebanyakan ya. Gypsum kayu ya, kalau misalnya ada triplek masih gitu ya, bisa juga. Itu bisa dikupas. Oh, oke. Berarti untuk istilahnya substratnya nggak harus mortar, nggak harus ini ya Pak, ya semen gitu? Enggak harus. Betul. Yang penting adalah catnya itu yang dipakai adalah cat tembok atau cat water base gitu. Karena pecat kan kita bikin lebih lembut ya kan, untuk ngupas cat yang sebenarnya bukan cat yang keras-keras amat lah gitu ya. Cat water base gitu kan, kebanyakan cat tembok itu kan. Jadi selama di plafon gypsum ataupun di bahan kayu ataupun ya siapa tahu di langit-langitnya ada yang pakai besi gitu ya, mungkin cuman kayak high beam doang, habim gitu. Itu bisa juga selama dia dicatnya pakai cat tembok, itu ngupasnya cepat, bisa pakai pecat juga. Wah, berarti pecat lumayan material yang serba bisa ya Pak? Maksudnya multifungsi lah. Jadi kalau untuk segala macam jenis substrat bisa, karena dia memang nggak akan merusak substratnya dan dia hanya menyerang catnya aja gitu. Wah, menarik nih. Gitu ya. Oke. Silakan, mungkin tadi Pak Albert juga sempat sampaikan mau dikasih lihat gimana sih cara kerjanya pecat ya Pak gitu. Ya, sebelum itu mungkin saya kasih lihat sedikit. Jadi kalau ada mau informasi lebih lanjut bisa lihat di website saya ya, di www.kwp.co.id atau di Facebook. Bisa email juga ke email marketing saya atau bisa WA ke saya juga atau email ke saya. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin boleh direkam nih teman-teman gitu. Dan kalau mau cari nomornya Pak Albert juga udah ada di Katalog Pro, jadi lebih mudah nanti. Betul, iya. Nah, saya share screen ini ya, sebentar. Oke, nah sudah. Nah, ini saya kasih lihat sedikit ya. Ma, pulang. Wah, pusing deh Pak. Lihat tuh, debunya kemana-mana. Dipecat saja. Dipecat? Jangan. Ini pecat, pengupas cat tembok tanpa debu. Sudah digunakan di mana-mana. Pecat, cara modern mengupas cat tembok pertama di Indonesia. Wah, santai, nggak berdebu lagi. Ada lagi yang dipecat? Kamu aja yang pecat. Pecat, cara modern mengupas cat tembok cepat tanpa debu. Nah, oke. Itu ininya. Nah, ini cara menggunakannya. Saya kasih lihat sedikit ya, hasil kerokannya nanti akan jadi seperti ini ya, seperti bubur kertas. Dan ini nggak berdebu sama sekali. Kalau udah berjatuhan, nanti tinggal disapu, dikumpulin aja di satu plastik, lalu bisa tinggal dibuang ke tempat sampah. Gitu. Jadi kalau kerjaan di luar tuh nggak sampai bikin tetangga ngomel-ngomel, kalau di dalam nggak bikin sampai istri atau keluarga sampai ngomel-ngomel gitu ya, gara-gara berdebu masuk ke dalam sofa, ke dalam lemari pajangan dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi tadi terakhirnya pun juga tinggal
ini tinggal dibersihkan aja nih pakai air, pakai lap basah, pakai air juga bisa. Kalau misalnya di bagian luar rumah ya mau disemprot pakai air supaya lebih yakin bersih juga boleh juga. Nah Pak, nah, ini kelihatan putih-putihnya nih Mas Bayu, Mas Ervin. Ini pelamirnya nih masih ada. Pak Albert, saya mau langsung jadi pertanyaan nih Pak. Kan biasanya penyakit di tembok itu ada istilah ngompol Pak. Nah itu kan berarti kalau kita sering ngobrol sama beberapa manufacturer mortar atau cat. Nah biasanya itu yang membuat jadi permasalahan kan adalah ada masalah di area strukturnya, khususnya mungkin yang di bagian mortarnya gitu Pak. Nah kalau misalnya ada isu seperti itu Pak, itu mengaruhi kualitas pecatnya juga nggak sih Pak? Maksudnya nggak bisa sampai maksimal itu gitu. Kalau area yang ngompol kan biasanya terjadi untuk di tembok baru ya Mas Bayu ya. Nah tapi kalau misalnya pecat kan biasanya itu dia udah di tembok lama. Anggaplah misalnya nih temboknya ini baru, terus dicat, terus dia ngompol. Nah setelah itu mungkin orangnya cuekin aja deh, biarin aja gitu kan. Jadi ya kotor aja gitu terus. Tapi kan lama-lama temboknya udah jadi tembok lama, tembok tua, ya kan? Harusnya alkalinya yang bikin dia ngompol itu kan udah selesai keluarnya lah. Udah nggak ngompol lagi sebenarnya. Cuman sisa ompolannya karena nggak dibersihin, jadi tetap kelihatan di tembok gitu. Itu sih sama sekali tidak mempengaruhi pecat. Jadi kalau misalnya cat itu yang lama mau dikupas, ya seperti biasa aja. Dan nanti sisa-sisanya ya akan bersih seperti tembok lagi. Gitu. Nah, dan kalau temboknya itu bukan tembok acian baru lagi, harusnya kalau dicat ulang lagi dia nggak akan ngompol lagi. Tapi kalau memang sampai takutnya ngompol lagi, itu ada yang namanya alkali sealer. Nah itu yang harus dipakein dulu di tembok supaya dia menjaga supaya alkalinya tuh nggak keluar akhirnya ngompol ke cat tembok lagi gitu. Oke, wow menarik Pak. Pak Albert, boleh tanya lagi Pak? Iya silakan. Kalau buat di besi misalkan ya, yang berkarat bisa nggak Pak pecat itu? Jadi gini, kalau pecat itu kan fungsinya untuk mengupas cat ya. Kalau untuk besi yang berkarat, dia nggak bisa untuk ngilangin karat. Nah, jadi kalau di saya ada ciptain satu produk khusus. Dia itu sebagai cat dasar, seperti cat meni lah. Ya, jadi seperti zinc chromate. Tapi kalau zinc chromate itu kan cat anti karat. Kalau ini dia itu namanya cat pembunuh karat, Mas Ervin. Gitu. Jadi cat ini dipakai khusus untuk besi-besi yang sudah berkarat dan nggak bisa dibersihkan karatnya sampai sempurna. Nah, biasanya kalau besi yang udah berkarat terus nggak bisa sempurna dibersihkan karatnya, terus main dicat aja, itu karatnya tetap akan hidup di bawah cat. Jadi suatu saat itu tiba-tiba karatnya bisa keluar dari cat atau kekuatan struktur besinya bisa berkurang seperti itu. Nah, kalau pakai produk saya yang namanya pembunuh karat ini, dia itu waktu diaplikasikan di atas besi yang berkarat, dia langsung mengkonversi karatnya menjadi bahan lain, dari jadi senyawa lain, terus dia karatnya mati. Jadi di dalam cat itu juga dia nggak berkembang lagi. Dan nanti kalau kedepannya dia muncul karat lagi sedikit nih, bibit-bibit karat, tapi ada bahan aktifnya di cat itu masih ada, dia akan mengkonversi lagi si karatnya itu supaya mati lagi. Begitu. Sampai bahan aktifnya habis, baru dia nanti mulai bibit-bibit karat, ya itu udah berapa tahun kemudian deh, gitu. Baru mulai bibit-bibit karat muncul, habis itu baru ya karatnya mulai banyak baru sampai akhirnya keluar. Tapi itu aja sudah memperpanjang umur besinya udah berapa tahun, gitu. Nah, jadi memang kalau saya pakai produk itu, biasanya saya pakai produk itu spek dari Pertamina juga ya di untuk kilang minyak lepas pantai, jadi yang di tengah-tengah laut itu saya kasih garansi itu minimum 10 tahun. Gitu. 10 tahun nggak bakal timbul karatnya. Itu malah saya ada karat ya, Pak? Iya, nggak bakal timbul karatnya, kelihatan sama sekali, nggak akan timbul. Gitu. Malah saya ada cat-cat saya yang dipakai untuk pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah atau di bawah laut gitu ya. Itu saya kasih garansi sampai 20 tahun. Jadi itu cerita cat yang memang fungsinya untuk durability lah, bukan untuk estetika. Gitu. Jadi itu memang masuknya ke jenis cat untuk protective marine lah seperti itu. Gitu. Tapi ada. Nah, dan kalau misalnya mau pakai di project bisa nggak? Bisa. Mau pakai di pagar bisa. Pagar saya pakai sendiri. Dari saya tahu barang itu bagus gitu kan. Daripada saya bolak-balik ngecat, mendingan primernya saya pakai itu. Iya. Jadi saya suruh tukangnya
amplas ya yang bersih ya. Ya saya tahu sih dalam hati ya, oke lah pokoknya nggak bakal bersih tapi gue bisa terima lah pokoknya gitu ya. Iya, tapi kan kita bilangnya pokoknya sampai bersih ya gitu. Kalau kita bilang ya nggak bersih nggak apa-apa, wah nanti lebih parah hasilnya. Jadi saya bilang sampai bersih, walaupun saya tahu hasilnya nggak bersih, tapi saya kasih produk itu supaya karat-karat yang ada di besi mati semua. Nah, jadi, Pak, mengenai produk itu mungkin boleh di-share sedikit Pak kalau ada masih screen-nya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini juga bisa tahu Pak, akhirnya oh ini loh obatnya nih, solusinya nih untuk pekerjaan Oh ini ada. Nah ini produknya nih. Namanya Betapox 400 RC atau Rust Converter. Nah, jadi dia itu sebagai cat dasar pembunuh karat ya, bukan anti karat. Nah, di mana Rust Converternya ini dia mampu mematikan pertumbuhan karat sampai karatnya itu bisa berhenti menyebar. Dan ini khusus untuk pengecatan di atas besi berkarat. Kalau besi tidak berkarat nggak usah pakai ini, gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan produk lain, dia itu soften base, jadi lebih tahan. Kalau yang water base kebanyakan ya mungkin banyak water contentnya yang bisa bikin ada sisa-sisa air sehingga bisa tambah berkarat. Kalau soften base dia lebih awet, lebih keras hasil akhirnya dan lain-lain. Dan juga produk ini itu surface tolerant, artinya dia bisa dicat di atas area yang lembab. Contohnya seperti di tengah laut seperti ini. Di tengah laut ini nggak mungkin nggak lembab karena di sekitarnya air semua gitu kan. Nah ini juga nggak mungkin dibersihin catnya sampai catnya nggak ada karatnya sama sekali. Kalau besi mau nggak ada karatnya sama sekali, itu dia harus di-sandblasting namanya. Jadi harus ditembak pakai satu bahan ya, baja, besi atau tembaga gitu. Itu yang dia ngikis karat sekaligus ngikis sedikit besinya. Sehingga besinya itu nanti akan berubah warna menjadi putih. Nah, kalau udah seperti itu baru dia nggak ada karat sama sekali, baru bisa. Tapi kalau di tengah laut seperti ini, itu nanti jadi polusi buat laut. Ya kan bahan-bahan tersebut nggak jatuh ke laut gitu lah. Akhirnya yang terjadi, jadi kalau misalnya seperti itu bisa dibersihkan hanya dengan mechanical wire brushing atau pembersihan biasa lah. Kalau di rumah ya kita amplas saja misalnya gitu ya, atau krok-krok pakai kape, lalu kita amplas. Setelah itu langsung dicat pakai cat pembunuh karat ini. Nah dengan begitu kita yakin bahwa besi yang kita cat ini sudah aman. Dia nggak akan tumbuh karat lagi dalam waktu dekat. Minimum 5 tahun itu nggak akan tumbuh karat. Karena karat yang udah ada aja dia matiin, terus masih ada lagi sisa bahan aktif di dalam catnya. Kalau muncul karat sedikit, bibit karat sedikit, dia langsung bunuh lagi, dia langsung convert lagi. Sampai bahan aktifnya habis, baru dia mulailah muncullah bibit-bibit karat itu dan mulai berkembang. Tapi itu ya seperti saya tadi bilang, udah berapa tahun kemudian. Gitu. Jadi benar-benar memperpanjang umur besi deh, gitu. Karena dia bukan hanya anti karat, tetapi dia membunuh karat. Anti karat itu kurang efektif di atas besi yang sudah berkarat sebenarnya, karena dia tidak bisa menghambat pertumbuhan karat yang udah ada, tapi dia bisa menghambat pertumbuhan karat yang belum ada. Sampai jadi ada itu dia bisa menghambat kalau yang cat anti karat. Tapi kalau udah ada itu sudah nasib, itu ya dia akan tetap hidup karatnya. Solusinya berarti ini ya Pak, Betapox ini ya? Ya, solusinya ini pembunuh karat, Rust Converter 400 RC ini. Betul. Wah, ini saya akan bacakan yang pertama, pertanyaan dari Ibu Ratna Puji Utami. Beliau bertanya, apakah produk-produk Betacami ini sudah memenuhi ketentuan TKDN, Pak? Silakan, Pak. TKDN ya? Oke. Jadi gini, kalau untuk TKDN, itu kan kami tergabung di dalam Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Itu ada standarnya di mana cat kami itu harus memenuhi TKDN tertentu. Nah, jadi produk-produk kami itu juga sudah dicek dan kami juga melaporkan tingkat TKDN-nya berapa. Dan kami juga saat ini kebetulan banyak memakai barang-barang produksi dalam negeri juga, jadi tingkat TKDN kami cukup tinggi juga. Walaupun untuk bahan-bahan tertentu itu masih ada yang impor. Jadi memang walaupun impor, tapi kami impor tidak langsung, jadi melalui distributor lokal. Jadi memang ada perhitungan TKDN yang berbeda lah kalau misalnya nggak import langsung gitu ya. Dan kebanyakan bahan-bahan yang kami import itu sebenarnya bahan-bahan yang sifatnya kalau dalam masakan itu sebenarnya bumbu masak. Jadi bukan komponen utama gitu.
Nah, jadi kalau kita anggapannya masak nasi goreng gitu ya, ada nasinya, ada telurnya, ada sosisnya, tapi ada bumbu masak, ada garam, ada gula, ada kecap kayak gitu-gitu. Nah, kebanyakan bahan-bahan spesifiknya itu yang di bumbu masaknya itu. Gitu. Jadi kalau kayak resin-resinnya ya, resin catnya itu saya beli dari produsen resin di dalam negeri. Lalu solvent juga kebanyakan udah bisa produksi dalam negeri. Jadi saya juga ambil dari dalam negeri. Nah, kebanyakan yang import itu masih ya bahan-bahan khususnya aja lah. Seperti kayak itulah bahan aktif untuk pembunuh karat itu belum ada yang produksi di Indonesia. Itu saya masih harus import dari Jerman langsung. Gitu. Gitu. Jadi ya tapi ya lewat ini ya, lewat stokis ya yang di Indonesia juga gitu ya. Tapi memang TKDN kami cukup tinggi karena memang komponen yang import lebih kecil lah, masih kecil, cukup kecil. Berarti aman ya Pak ya untuk TKDN-nya? Aman, TKDN sih aman. Oke, dan masih dari pertanyaan dari Ibu Ratna, Pak, apakah semua produknya rendah VOC, Pak? Kalau rendah VOC atau enggak itu tergantung, karena gini, pecat itu kebanyakan bahannya adalah campuran solvent-solvent. Jadi ini bukan cat, gitu ya. Nah, karena ini bukan cat, jadi bahan aktifnya itu adalah solvent sebenarnya. Dan bahan yang agak dibilang solid atau yang tertinggal itu ya, itu nanti hanya sedikit. Kebanyakan nanti akan menguap. Makanya si pecat ini nggak bisa kalengnya dibuka kelamaan, nanti dia nguap semua isinya. Atau nggak bisa udah habis diaplikasi di tembok lalu ditinggal, nggak langsung dikerok. Karena nanti udah lembek, habis itu bisa keras lagi catnya. Gitu. Karena bahan aktifnya itu adalah campuran solvent-solvent. Jadi kalau khusus pecat dan pen remover, VOC-nya pasti tinggi, gitu. Ya, VOC-nya akan tinggi. Tapi kalau cat-cat kami yang lain itu tergantung, beda-beda. Ada cat saya yang cat lantai yang tidak ada VOC sama sekali. Jadi 100% solid. Itu solvent free bilangnya. Gitu. Ada yang 70% solid kontennya, artinya yang menguap hanya 30% misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak beda-beda cat lah ya. Tapi yang kita bahas kali ini kan kebetulan pecat gitu ya. Kalau pecat memang komponen terbesarnya adalah solvent. Jadi VOC-nya pasti agak tinggi. Jadi halaman pertama yang akan ditemukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu adalah halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini adalah halaman di mana kita bisa melihat update tentang program-program katalog pro yang berjalan, terus juga update-update mengenai vendor-vendor produk yang sudah mempunyai halaman di katalog pro. Dan ini juga kalau teman-teman dan Bapak Ibu suka, bisa kita kasih like gitu ya tentang news-newsnya, dan juga kita bisa kasih apresiasi di postingan dari setiap brand-brand yang ada di dalam katalog pro. Fungsi dari katalog pro selain sebagai sosial media bagi market konstruksi di Indonesia, tapi di sini juga kita fasilitasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk membantu membuat sebuah dokumen outline spec atau pemilihan material produk. Jadi misalnya yang teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah biasa belanja online shop gitu ya, biasanya kita akan memasukkan keranjang produk-produk yang kita butuhkan. Nah, kurang lebih sama. Jadi misalnya kita tinggal masuk saja ke kategori yang kita butuhkan, misalnya kategori paint. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian vendor-vendor produk cat, dan kita bisa pilih ke salah satu yang kita butuhkan. Nah, nanti setelah kita pilih, kita bisa masuk ke salah satunya seperti Beta Chemi ini. Nah, di sini kita akan bisa tahu Beta Chemi ini kantornya di mana sih gitu, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah informasi tidak hanya mendapatkan nomor telepon kantor gitu ya, tapi juga akan mendapatkan PIC dari vendor produk tersebut. Nah, di sini sudah ada Pak Albert. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Albert, sudah ada nomor handphonenya. Nah, jadi nanti kalau mau tanya mengenai Beta Chemi ada apa aja, speknya kayak gimana, itu bisa silahkan langsung menghubungi Pak Albert. 2, 3. GoPro with Katalog Pro. Wah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sekali lagi Pak Albert yang sudah memberikan informasi mengenai produk dari Beta Chemi yaitu pecat, dan juga terima kasih kepada Mas Ervin yang sudah membantu rekan-rekan mengulas produk pecat ini. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya. Kita ketemu lagi di tanggal 24 Agustus. Dan juga kita ketemu lagi di program lainnya, yaitu ada Protox di hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.